Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Ruli Andayani MPD. Merancang profil bahan ajar dan bedah kompetensi. Melina Dwi Rahmasari, 122101831116. Judul bahan ajar yang akan saya kembangkan yaitu pengembangan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Keunggulan bahan ajar. Yang pertama, materi tersedia secara urut. Kedua, bahasa atau diksi-diksi yang digunakan dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Yang ketiga, terdapat contoh yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, terdapat ilustrasi gambar yang tersedia secara jelas dan menarik. Bentuk bahan ajar yang saya pilih yaitu audiovisual berupa lembar belajar siswa atau LKS. Pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang sudah berkembang di setiap daerah dan menceritakan legenda atau asal-usul yang terjadi pada suatu daerah. Cerita yang berasal dari suatu masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat adalah suatu bagian dari sebuah dongeng. Cerita rakyat biasanya disampaikan dengan cara lisan dan sudah berkembang secara turun-temurun, sehingga banyak yang mengatakan bahwa cerita rakyat adalah suatu bentuk dari sastra lisan. Pada umumnya, pembuat dari cerita rakyat tersebut tidak diketahui identitas dari pengarangnya. Struktur cerita rakyat bagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik terdapat tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, dan yang terakhir amanat. A. Tema. Tema merupakan pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang atau pokok pikiran pengarang. Yang B. Alur. Alur merupakan jalannya cerita atau rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab dan akibat. Yang C. Latar. Latar merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana. Yang D. Tokoh dan penokohan. Penokohan adalah lukisan watak pelaku atau cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Istilah tokoh menunjukkan pada orangnya atau pelaku cerita, sedangkan penokohan menunjukkan pada sikap kualitas pribadi tokoh. Yang E yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan kedudukan pengarang dalam cerita atau cara pandang pengarang. Setiap pengarang memiliki sudut pandang penceritaan yang berbeda. Yang F yaitu ada amanat. Amanat adalah amanat yang disampaikan oleh pengarang. Ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan hikayat dari segi kebahasaan hikayat mempunyai kekhasan yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah ditandai dengan penggunaan banyak konjungsi atau kata penghubung pada setiap awal kalimat seperti maka dan ketika. Penggunaan kata-kata arkais yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan asing karena hikayat lebih tua dari negara Indonesia. Contoh beroleh, titah, buluh, maligai, inang, upeti, bejana. Kompetensi dasar 4.8 mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan nilai-nilai dalam teks hikayat dan dalam cerpen. Indikator 4.8.1 yaitu menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. 4.8.2 mempresentasikan teks cerpen yang telah disusun. Kegiatan. Yang A. Membandingkan alur hikayat dan cerpen. Yang B. Menyusun cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang C. Menyajikan teks cerpen yang telah dibuat. Rubrik penilaian. Yang A. Instrumen penilaian mencakup 3, yaitu instrumen lembar jurnal, instrumen soal uraian, dan instrumen praktik.